walafiat, bisa maksimal optimal menyongsong menyambut Lailatul Qadar dengan qiyamul lail kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kultum kita hari ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu saja saya menyebutnya. Saya ingin cerita karena banyak anak-anak di sini. Ada buku atau bacaan kita itu tapi bahasa Arab ini. Judulnya Al-Buka'u 'inda qira'atil Qur'an. Menangis, artinya ya, menangis ketika membaca Al-Quran. Di sana banyak diceritakan para sahabat Nabi bagaimana membaca Al-Quran yang ampuh ya, untuk hidup. Bahwa Al-Quran itu ya hudan linnas, ya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudan wa rahmah, menjadi rahmah, syifaun wa rahmatun, menjadi penenang, penyejuk, menjadi penawar hati, dan menjadi rahmah bagi pembacanya. Kapan Al-Quran itu bisa dirasakan berfungsi maksimal bagi pembacanya adalah ketika pembacanya itu mengajak berinteraksi yang sesungguh-sungguhnya. Semakin mendalam orang membaca Al-Quran, berinteraksi dengan ayat yang dia baca, maka semakin besar dia peroleh nilai dari Al-Quran. Ya petunjuknya, ya penenang hatinya, ya kerahmatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab itu kan orang yang paling benci dengan Rasul semula. Orang yang paling bercita-cita membunuh Rasulullah. Tetapi hanya mendengar kalimat Al-Quran dibacakan adiknya itu secara tidak sengaja dalam dia perjalanan mau menuju kediaman Rasul untuk melepas leher Rasul, tetapi dia mendengar kalimat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Hanya beberapa ayat dia dengarkan, itu lalu terbius hatinya menjadi orang yang sadar sesadar-sadarnya, lalu memeluk Islam, lalu membela Rasul mati-matian. Bahkan dia menjadi member paling depan, siapapun yang ingin mengancam Rasul, hadapi saya dulu. Itu mati. Gara-gara mendengar Al-Quran. Bagaimana dia membaca Al-Quran? Banyak diceritakan di situ, di kitab tadi. Pernah dia baca Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Artinya ayat itu, sesungguhnya orang yang diberi ilmu dan orang yang imannya baik itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan tersungkur, bersujud, merasa takut kepada Allah. Ayat itu begitu maknanya. Sayyidina Umar membaca ayat ini benar-benar terus tanpa sadar, tersungkur, pingsan. Lalu beberapa saat tidak bisa keluar rumah. Begitu hari keberapa begitu keluar rumah dan ketemu para sahabat, sahabat menanyakan, panjenengan ini beberapa hari tidak terlihat, kenapa? Ternyata penyebabnya adalah membaca ayat itu memingsankan dia, membuat dia semaput. Lalu beliau berkata kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, kalau ada ayat Al-Quran yang menegur, ketahuilah yang ditegur itu adalah saya. Kalau ada ayat Al-Quran yang mengancam, maka yang diancam adalah saya, kata Umar bin Khattab. Artinya bahwa orang baca Al-Quran itu harus bisa merasa diajak bicara oleh ayat. Makanya Rasulullah itu pesan,
Kalau kalian kepingin mengajak bicara dengan Allah, maka sholatlah. Tapi kalau kalian kepingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Ini yang ajak bicara Allah. Sayyid Qutb itu dalam pengantar tafsirnya beliau sampaikan, saya ini merasa 24 jam dalam sehari waktu yang saya punya, kata dia, itu yang paling mahal dan paling terhormat saya rasakan adalah waktu ketika saya membuka lembaran Al-Quran itu, karena saya sedang diajak bicara. Bapak Ibu, bagaimana kita ini bisa merasa diajak bicara oleh Al-Quran? Tidak lain adalah memahami maknanya. Ya sudah, terjemahan Al-Quran itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Kita baca satu ayat, berhenti dulu, kita baca terjemahannya. Ulama-ulama tafsir kita itu menganjurkan kalau ada ayat Al-Quran, kalau Anda membaca ayat Al-Quran, ketika baca ya ayyuhalladzina amanu, tolong berhenti dulu, karena Anda sedang dipanggil. Dan setelah ayat itu biasanya selalu kalau nggak melarang sesuatu, memerintah sesuatu. Coba kita belajar membiasakan ini. Begitu ada ya ayyuhalladzina amanu, saya sedang dipanggil, mau didahului apa? Dan Al-Quran itu kita nggak hitung-hitung ya, banyak sekali ayat itu mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan tidak pernah Allah itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina kafaru. Kenapa? Karena yang bisa diajak mengerti dan diajak bicara itu adalah orang yang punya iman. Hanya sekali di Al-Quran itu Allah menggunakan ya ayyuhalladzina kafaru itu, tapi tidak dalam konteks mengajak bicara, tapi konteks menghina. Yakni ketika orang-orang kafir itu sudah di neraka, dikatakan oleh Allah ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Kalau bahasa kita dari gak usah tanya omong, rasain saja neraka itu. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu Sayyidina Umar seperti itu. Sekarang putranya, itu kita bayangkan putra Sayyidina Umar itu kan putranya presiden, Pak. Karena Sayyidina Umar itu kan khalifah. Gimana dia baca Al-Quran ini? Ayat yang dia baca misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya punya Allah lah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kalau kalian tampakkan apa yang ada di dalam kalbumu itu, di dalam benakmu, atau kau sembunyikan, yuhasibkum billah, Allah tetap akan hisab, Allah akan hitung sampai detail sekecil-kecilnya. Ayat itu dibaca Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, menjerit gak sadar. Kenapa? Karena begitu dia mencekamnya, bayangkan nanti Allah akan mengungkap apa yang sekarang pun saya dengan rapi menyembunyikannya. Jangankan yang sekian ratus triliun misalnya lolos, yang kerontok hati itu loh. Itu ulama-ulama kita menyebutkan yang kerontok hati elek itu kalau nggak ditobati dihitung itu sama Allah. Karena autufu apa yang kau sembunyikan, yuhasibkum billah, Allah akan hitung. Kita bisa-bisa bayangkan apa keburukan kita yang kita simpan rapi, istri kita atau suami atau anak atau tetangga, enggak satu pun yang tahu. Tapi kelak Allah akan mengungkap jika tidak ditaubati. Ayat ini dibaca Abdullah bin Umar, menjerit tanpa sadar. Begitu merasanya diajak bicara oleh Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas, itu terkenal kalau baca ayat tentang kiamat, tentang hari pembalasan, hampir pasti semaput dia. Salah satu yang diceritakan di kitab itu, dia baca wa inna dina lawaqi', dan sungguh
hari kebangkitan, hari pembalasan itu pasti akan tiba. Hanya 3 kalimat saja ayat itu dia langsung tersungkur semaput. Nggak bayangkan kayak apa nanti yang pembalasan. Sekecil apapun akan terbalas, baik itu baik maupun buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Luang kula jenengan lho Bapak Ibu. Kalau batin, nggak sampai ngomong. Batin orang dengan gunung yang buruk itu diklaim dosa oleh ulama-ulama kita. Batin. Lalu harus ditaubati. Gimana mentaubatinya? Apakah dengan meminta maaf kepada yang kita batin buruk itu? Tidak. Cukup perbanyak istighfar. Karena dosa kita saat batin tidak baik itu adalah kepada Allah, bukan kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau batin jelek itu sudah keceplos orangnya, maka itu tidak selesai hanya beristighfar. Sedemikian rupa ini orang harus berhati-hati dalam menjaga hati, apa yang dikerontakkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Bapak Ibu rahimahumullah, kesimpulan kita ini adalah syahrul Quran, dan setiap hari kita bukan nyaris yang yakin, hakul yakin, saya hakul yakin. Setiap hari kita membuka lembaran Al-Quran itu, lebih-lebih di bulan syahrul Quran ini. Mari kita tambahkan sesi memahami makna Al-Quran. Mudah-mudahan itu menginspirasi hidup kita. Karena Al-Quran itu tidak saja mereformasi, tetapi bisa merevolusi hidup orang, termasuk hidup kita. Tapi yang Sayyidina Umar itu, yang asalnya kafir, hanya mendengar menjadi muslim saja. Mudah-mudahan yang kita tadarisi setiap saat itu juga oleh Allah dihadiahkan hidayah, syifaun wa rahmatun bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.